Modul 14 S10 Aksi Nyata Budaya Positif dengan judul Mewujudkan Budaya Positif di Sekolah. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan mengutamakan partisipasi aktif para guru dan kolaborasi antara guru dan murid untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi murid. Peran guru untuk menuntun dan mengarahkan murid sangatlah diperlukan. Sebagai pamong, seorang guru haruslah menjadi sosok yang diteladani murid dalam sikap maupun tindakan. Budaya positif terlebih dahulu harus dibangun dan diterapkan dalam diri seorang guru dengan melakukan pembiasaan yang konsisten. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia, sehingga dapat tercipta disiplin positif dalam diri murid. Tujuan: mewujudkan disiplin positif dalam diri murid berdasarkan motivasi diri, tolak ukur, keyakinan kelas, motivasi intrinsik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, rancangan aksi nyata, koordinasi dengan pimpinan sekolah, sosialisasi mengenai budaya positif, membuat keyakinan kelas, pelaksanaan aksi nyata yang konsisten, dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua atau wali murid, sarana dan prasarana sekolah. Berikut adalah beberapa dokumentasi aksi nyata yang dilakukan di dalam kelas. Sosialisasi budaya positif di sekolah. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Ibu. Ya, jadi saat ini saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak Kabupaten Indonesia Selatan akan mensosialisasikan bagaimana budaya positif di sekolah. Jadi pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, untuk perubahan paradigma belajar ini kita akan mengeksplorasi mulai dari satu kegiatan di mana kepalan tangan. Jadi kepalan tangannya seperti ini. Misalkan ada dua orang, jadi si A dan si B. Misalkan satu orang, si A itu menaruh sebuah barang di tangannya. Jadi sebuah barang di tangannya. Kemudian si B itu akan mencoba untuk membuka kepalan tersebut. Nah, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan teori kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru atau seorang pendidik dalam menghadapi murid-muridnya. Nah, di slide telah ditampilkan teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya tidak dapat memaksa. Jadi sebagai guru kita tidak dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua murid berperilaku karena memiliki suatu tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak mereka sukai. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pasti kita semua baru mendengar ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seperti apa itu? Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol pendapat sang guru untuk berusaha.
Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Jadi orang dewasa itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi orang dewasa yang mengontrol atau si guru mengontrol murid-muridnya. Apapun yang dilakukan menurut Wikipedia, disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Jadi perasaan taat untuk kita melaksanakan sesuatu, atau misalkan di sekolah ada tata tertib dan kita perlu mematuhi tata tertib tersebut, dan tata tertib itu dapat terbentuk dari kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pimpinan sekolah dan tentunya dengan murid-murid juga yang ada di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, jadi ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, keyakinan kelas, seperti apa keyakinan? Bukankah yang ada di dalam kelas itu seharusnya itu peraturan? Jadi dalam kelas itu seharusnya itu peraturan, bukan keyakinan. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau motivasi yang secara intrins. Misalkan seperti ini. Jika di musim pandemi ini kita diharuskan untuk memakai masker. Nah, tujuannya apa kita pakai masker? Kalau kita hanya mengikuti peraturan saja, peraturannya harus pakai masker. Kalau kita mau mengikuti peraturan, bisa saja peraturan itu kita langgar. Karena ada kan orang yang sering bilang, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, kalau kita meyakini bahwa jika kita meyakini bahwa menggunakan masker itu akan membuat kita lebih sehat atau tidak akan terpapar virus, maka contoh seperti itulah yang kita yakini sehingga kita dapat melakukannya. Contoh di dalam kelas seperti ini. Jika misalkan guru dan murid memiliki keyakinan bahwa setiap hari guru dan murid harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai di pagi hari. Nah, jika kita meyakini bahwa hal tersebut dapat membawa perubahan besar bagi guru dan muridnya, maka kita akan melaksanakan itu karena itu merupakan tanggung jawab dalam diri kita. Tapi kalau kita hanya berpikir itu hanya sebagai peraturan, itu peraturan, biar saja hari ini saya datang seperti itu, berikut besoknya saya tidak melakukan seperti itu. Bisa jadi peraturannya seperti itu, tapi kalau yang kita yakini pasti akan ada tanggung jawab dari dalam diri untuk melaksanakan apa yang kita yakini. Kebutuhan dasar dalam diri manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di sini yang ada di Indonesia. Jadi survival atau kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan koneksi sosial. Jadi interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok dan komunitas. Kemudian ada kebutuhan penguasaan yang merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk
mencapai sesuatu. Contohnya untuk menjadi orang yang berkompeten, menjadi orang yang terampil, diakui atas prestasi dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi merasa dihargai. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap orang yang berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, berkompeten, dihormati. Ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, jadi membawa pengaruh bagi orang lain. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi kebebasan merupakan kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Dan selanjutnya kesenangan yang merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain dan tertawa. Selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Jadi posisi kontrol itu ada 5, yakni penghukum. Jadi penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muridnya lebih dalam lagi. Kalau misalkan guru-guru yang berada di posisi penghukum, biasanya itu berkata si anak itu harus mematuhi aturan saya atau aturan guru dan si anak itu harus diawasi. Atau guru juga dalam posisi penghukum selalu mengatakan kamu selalu salah. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara yang dia lakukan seperti itu. Dan kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya tipe posisi kontrol sebagai orang yang membuat orang lain merasa bersalah dengan kata-kata. Nah, sebagai teman ini, posisi gurunya tidak akan menyakiti murid karena murid sebagai temannya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi yang dilakukannya. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu dapat berdiri di posisi kontrol 2 yang tadi. Nah, di manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Jadi si manajer ini atau gurunya ini dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan, misalkan seperti itu. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi, seorang manajer akan membuat kesepakatan kelas seperti yang saya jelaskan tadi. Berdasarkan kesepakatan itu, jika misalkan murid melakukan kesalahan, maka guru akan menanyakan kepada murid, apa yang kita sepakati? Apakah apa yang sama-sama kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jadi restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Dan menurut Gosen juga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bisa saya contohkan seperti ini. Bisa saya contohkan seperti ini.
Misalkan semester demonstrasi kontekstual yang saya akan ceritakan saat ini bisa juga Bapak Ibu akses di channel YouTube saya, Demonstrasi Kontekstual Budaya Positif. Jadi di mana seorang guru akan melakukan restitusi kepada murid tersebut. Guru memanggil muridnya, menanyakan menanyakan bagaimana, apakah dia masuk dalam kelasnya, apakah murid tersebut mengerjakan tugas atau tidak. Jika murid mengakuinya, gurunya pun bisa bertanya kepada murid, jika tidak mengerjakan tugas, apa kendalanya? Tinjau kembali setiap keyakinan kelas yang telah kita yakini bersama. Jadi dalam restitusi ada juga disebut segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi memiliki 3 fase. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana guru menanyakan tentang masalah yang terjadi, kemudian penyebab terjadinya masalah tersebut, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan kepada murid apakah tindakan yang dia lakukan benar atau salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah disusun, kemungkinan keyakinannya untuk memperbaiki. Jadi di restitusi ini juga guru memberikan kesempatan untuk murid memperbaiki kesalahannya. Namun guru juga harus menguatkan melalui keyakinan yang telah katakan oleh si murid. Jadi apa yang murid yakini itu yang harus menjadi tanggung jawab si murid, sehingga si murid bisa kembali berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan seperti yang dikatakan dosen, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, kembali pada kelompok mereka pun tanpa ada rasa minder karena semuanya bisa mengerjakan tugas. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekolah kita sehingga bisa menjadi sekolah yang semakin baik, menjunjung tinggi budaya positif, dan akan tercermin profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar dapat terwujud. Terima kasih, salam dan bahagia.